أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala habibika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ittaqillaha haitsuma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamkhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah senantiasa kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tinggikan taat kita kepadanya, kita kokohkan tawakal kita kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Shadaqallahul adzim. Siapkanlah oleh kalian semua perbekalan. Sungguh sebaik-baik bekal adalah kesempurnaan takwa, dan takutlah kalian semua kepadaku. Demikian firman Allah, wahai orang-orang yang berakal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat ini menegaskan perintah untuk mengoptimalkan berfikir, menggunakan akal dalam rangka memperbesar peluang untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 267, 268 dan 269. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhi illa an tughmidu fi. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk berinfak, bersedekah dari harta yang baik-baik.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berkaca, melihat diri apakah layak yang kita infakkan itu ataukah tidak. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhi. Janganlah kamu memberikan sesuatu yang bahkan kamu sendiri pun tidak mau menerimanya, illa antughmidu fi, kecuali kamu menerima dalam keadaan memicingkan mata. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat yang berisikan perintah tentang berinfak dan bersedekah ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang memerintahkan kita untuk berupaya menggapai derajat hikmah. Pada ayat yang ke-29, pada ayat yang ke 268, Allah menjelaskan hal-hal yang sangat mungkin menghalangi manusia untuk berinfak dan bersedekah. Asyaitonu ya'idukumul faqrah wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu memberikan janji kepada kalian, yaitu janji kemiskinan. Nah, pada ayat 269 Allah menjelaskan, yu'til hikmata mayasya. Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan hikmah kepada hamba-hambanya yang ia kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Shadaqallahul azim. Dan barang siapa yang sudah Allah anugerahkan kepadanya hikmah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kebaikan yang bertubi-tubi, kebaikan yang berlipat-lipat, dan tidak ada hambanya yang bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang disebut dengan ulul albab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita tentang hikmah itu melalui perintah berinfak dan bersedekah. Orang berinfak itu tidak sekedar memberi, meskipun dia harus memberi. Orang bersedekah tidak harus memberikan sesuatu, meskipun ia harus memberikan sesuatu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menemukan hikmah di balik berbagi, dan di balik berinfak, dan di balik ibadah-ibadah yang lainnya. Infak itu, sedekah itu, berzakat itu tidak sekedar memberi dan memang meringankan beban orang, tetapi bagi orang yang melakukan berinfak itu melatih seseorang untuk melepaskan ikatan kepada ikatan-ikatan selain Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik ikatan adalah ikatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seburuk-buruk ikatan adalah ikatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Qur'an Al-Azim, itu menjelaskan hikmah itu berdasarkan riwayat dari Ibnu Mas'ud yang sanadnya marfu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menukil riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa ra'su kulli hikmatin makhafatullah, bahwa puncak dari hikmah
adalah terbangunnya perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua yang menjadi sarana untuk beribadah tidak boleh dijadikan sebagai target. Targetnya adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ayat itu menjelaskan, kalau kamu ingin berbagi, ingin memberi, coba cermati apakah yang kamu berikan kepada seseorang itu pantas atau tidak, ataukah jangan-jangan kamu sendiri nggak mau menerimanya. Illa antughmidu fih, kecuali kamu menerimanya dengan keadaan memicingkan mata. Ayat ini mengajarkan tentang hikmah, bahwa memberi itu harus mengindahkan, menjaga perasaan orang yang menerima pemberian kita. Karena jika infak itu difahami hanya memberi, maka orang akan kehilangan hikmah di sana. Jadi hikmah orang berharta itu bukan pada keberhartaannya, tapi bagaimana keberhartaannya meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang berkuasa itu bukan hanya sekedar berkuasa memegang posisi jabatan strategis, tapi bagaimana status keberkuasaannya itu mendekatkan, meningkatkan, melipat gandakan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang itu disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir menukil riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang sanadnya marfu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ra'su kulli hikmatin makhafatullah. Puncak dari hikmah seseorang itu adalah terbangunnya perasaan takut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah yang berbeda, ayat yang berbeda. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adhanul la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adall wa ulaika humul ghafilun. Ayat ini juga menjelaskan tentang hikmah. Imam Ibnu Katsir juga menjelaskan ketika menafsiri ayat ini, orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang melihat jauh melampaui apa yang ia lihat, mendengarkan jauh melampaui apa yang ia dengarkan. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah menganugerahkan anugerah indera yang sama kepada binatang, tetapi binatang itu hanya melihat mangsanya yang dengannya dia bisa makan, atau pemangsanya yang dia bisa menghindar, atau melihat keluarganya. Dia bisa mendengar mangsanya, mendengar pemangsanya, mendengar keluarganya, tidak lebih dari itu. Tetapi manusia bisa melihat apa yang ia lihat dengan matanya melebihi, melampaui apa yang bisa dilihat dengan matanya. Makanya kadang-kadang kita lihat beberapa orang itu ketika mendengar suara, apakah itu lagu, apakah itu sholawat, apakah tilawah, yang dia dengar sampai merasuk ke dalam hati, meneteskan air mata, karena ia menemukan
apa yang ia dengar dengan telinganya melebihi sekedar suara yang ia dengar. Makanya orang ketika melihat orang yang lain mengalami penderitaan, tergetar jiwanya, terbantu yang bersangkutan dengan ringan tangan yang dia miliki. Maka itulah yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa taala, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah ketika memberikan hikmah kepada seseorang, maka Allah akan berikan kebaikan yang berlipat-lipat. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Allah berfirman, tidak ada orang yang bisa melakukan itu kecuali mereka yang berpikir melampaui batas kulit yang paling luar. Dia berpikir sampai kepada inti permasalahan. Nah, orang-orang yang beriman diperintahkan untuk berpikir, merasakan sampai ke kedalaman inti permasalahan. Karena ibadah itu yang kita lakukan sampai saat ini, ya ada yang berhenti di aspek kulit luarnya, melaksanakan kewajibannya, ada yang melaksanakan kewajibannya dan bisa merasakan kenikmatan ibadah itu seperti apa. Dan itulah hikmah dari setiap ibadah yang kita laksanakan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan pemahaman kepada kita yang dengannya kita temukan hikmah dari setiap ibadah yang kita laksanakan. Kita temukan hikmah dari infak sedekah kita. Kita temukan hikmah dari membaca Al-Quran kita. Kita temukan hikmah dari sholat wajib kita, sholat sunnah kita, yang dengan hikmah itu akan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika ketakwaan ini menyempurna, Allah berfirman, Allah akan memberikan kebaikan yang bertubi-tubi kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini izinkan kembali saya mengajak diri saya dan juga seluruh jamaah, mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggikan taat kita kepadanya dan kita kokohkan tawakal kita kepadanya. Sungguh tidak ada sebaik-baik bekal bagi hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, ketika kelak mereka harus menghadap Allah Subhanahu wa taala, kecuali kesempurnaan takwa. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semuanya pada golongan hamba-hambanya yang muttaqin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita kelak husnul khatimah. Amin Allahumma amin.
Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita, dosa orang tua kita yang sudah mendahului kita ataupun yang masih bersamai kita, dosa anak-anak kita, pasangan-pasangan kita. Semoga kelak anak-anak kita tumbuh besar dalam ketakwaan kepada Allah, dalam cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasul ajma'in. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira warhamhuma kama rabbayana saghira wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbi ja'alna muqimas shalah Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.